PWILS Madiun Raya menyatakan sikap terkait kasus Pidongan Pasuruan, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kronologi kasus Pidongan Pasuruan, Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Telah ditemukan fakta di lapangan bersama para ahli waris dan masyarakat setempat terkait pembangunan makam ahli klan Balawi, tepatnya di Desa Winongan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Berikut kronologi berdasarkan keterangan dan fakta di lokasi makam. Yang pertama, pembangunan makam tersebut tanpa izin yang berdiri di atas makam-makam para ulama dan masyarakat pribumi setempat, sehingga menutupi fisik makam-makam tersebut yang menimbulkan protes dari masyarakat setempat. Setelah ditelusuri, ternyata pihak yang membangun hanya ada izin membuat jalan sesuai keterangan dari kepala desa dan masyarakat setempat. Yang kedua, pembangunan makam tersebut dianggap sangat merendahkan martabat masyarakat setempat, khususnya dan rakyat Indonesia, karena dilakukan oleh kelompok imigran keturunan Ba'alawi dengan modus mengaku cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu dijadikan modus untuk mengelabui dan membius masyarakat sehingga dijadikan pembenaran ketika melakukan hal semena-mena di luar adab, etika, dan norma masyarakat Indonesia. Yang ketiga, mediasi dan upaya musyawarah telah dilakukan oleh ahli waris, masyarakat, aparat desa, dan pihak terkait, sehingga sampai terjadinya pembongkaran oleh ahli waris dan masyarakat setempat. Karena hal tersebut akan berdampak luas bagi nilai kedaulatan harga diri bangsa, akidah umat Islam, dan wawasan generasi bangsa. Yang keempat, PWILS desa di Jawa Timur yang konsisten mengembalikan dan menawar sejarah bangsa diminta ahli waris dan masyarakat untuk membantu menjembatani penyelesaian kasus tersebut dan datang di lokasi saat aksi pembongkaran sudah berlangsung. Namun yang terjadi ketika anak bangsa pribumi yang sedang mengembalikan harga diri bangsa menormalisasi makam malah dituduh dan dijadikan korban. Pemahaman tanpa dasar, sedangkan pelaku pembangunan makam yang dengan sengaja menutup dan merendahkan makam-makam ulama di lokasi tidak disentuh dan diproses hukum. Maka selanjutnya kami PWILS atas nama umat Islam dan rakyat Indonesia yang berjiwa nasionalis dan mencintai tanah air ini akan bergerak untuk menuntut keadilan demi harga diri dan kedaulatan negeri ini. Karena apabila dibiarkan, maka sejengkal demi sejengkal tanah di tanah air ini akan diba'alawikan, sehingga generasi ke depan akan kehilangan jati dirinya karena berganti sejarah. Kebiadaban ini mengingatkan pesan mendalam bahwa sebuah bangsa bisa direbut hanya dengan mengganti sejarahnya. 7. Kami atas nama rakyat Indonesia memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dengan ini melaporkan kasus Winongan Pasuruan adalah salah satu bukti penjajahan mengambil alihan hak kedaulatan dan kehormatan bangsa oleh imigran Balawi. Mereka dengan semena-mena membangun, mengklaim, menjarah kedaulatan, namun ketika digugat oleh pribumi yang punya hak dan legalisasi hukum malah balik memaki, mencaci, mengancam, dan mengintimidasi. Bahkan aparat pun memproses hukum tanpa melihat kronologi dan substansi masalah sebenarnya, sehingga sanggup penjarakan anak pribumi Nusantara yang merasa terluka dan terhina saat berjuang ketika makam leluhurnya dengan biadab ditutup bangunan tanpa adab dan semena-mena oleh imigran Balawi. Yang kedelapan,
kami atas nama rakyat Indonesia menyerukan dan memohon kepada seluruh instrumen pemerintahan untuk membuka mata hati dan jiwa nasionalisme untuk segera menyadari atas situasi bangsa ini terkait hasut, fitnah, provokasi, kedustaan dari imigran Balawi yang selalu mengadu domba, rasis terhadap pribumi dengan mengharamkan perempuannya menikahi orang Indonesia dengan membuat dalil sendiri sebagai pembenaran. Juga selalu menuduh jahat terhadap bangsa asing, namun sejatinya mereka pun orang asing di negeri ini yang penuh kepentingan. Pola ini hanya bentuk pengalihan isu propaganda jahat dan mencari simpatik seolah kebenaran. Yang kesembilan, kami atas nama rakyat Indonesia memohon kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk memerintahkan instrumennya untuk mengevaluasi dan menginventarisir keberadaan warga imigran Balawi di Indonesia dengan mengecek data keimigrasian karena telah ditemukan banyak imigran Balawi yang masuk ke Indonesia dengan modus berpenampilan kearaban dan ngaku cucu Nabi, kemudian dijadikan privilege di masyarakat untuk membuat identitas WNI yang disinyalir palsu dan dipaksakan. Diam kita terhina dan terjajah. Saatnya bangkit melawan demi kehormatan dan kedaulatan. Surat terbuka kepada Presiden dan bangsa Indonesia nomor 0252 garing ST KPB strip 1 strip 002 garing PP strip PWI LS strip 10 strip 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kami atas nama rakyat Indonesia memohon kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto untuk mengatensi terkait kasus-kasus pondasi kerakyatan yang sangat vital karena menyangkut kedaulatan, kehormatan, dan harga diri sejarah bangsa. Jangan hanya sibuk berusaha menuju pentas dunia namun tanpa sadar di dalam negara kedaulatannya sedang digerogoti oleh kaum imigran keturunan Balawi, sehingga bangsa ini jadi lemah jati dirinya karena dipenuhi hasut, fitnah, provokasi, dan propaganda jahat yang dibiarkan tanpa tindakan tegas. Yang kedua, kami atas nama rakyat Indonesia memohon kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto segera membentuk badan khusus guna menelusuri asal-usul nasab kaum imigran Balawi, sejarah kedatangannya, serta jejak pemberontakan sejak zaman kolonial Belanda sampai gerakan komunis di Indonesia. Telah lama terbukti mereka mengganti, merubah, dan membelokkan catatan sejarah, mengait-ngaitkan silsilah tanpa bukti ke leluhur Nusantara, bahkan masih memaksakan bersambung nasab ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun secara data dan kajian ilmiah telah ditemukan fakta-fakta ketidak ada sambungan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan para ahli lainnya. Itu semua hanya untuk glorifikasi klan dan kepentingan ekonomi dengan membodohi masyarakat generasi muda untuk dijadikan basis massa yang dapat dikendalikan untuk menyerang pemerintah dan siapapun yang dianggap tidak sejalan dengan modus iming-iming syafaat
nabi dan surga. Ini menyesatkan umat, menistakan nabi dan Islam, sekaligus membahayakan eksistensi bangsa di masa depan. Yang ketiga, kami atas nama rakyat Indonesia memohon kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto memerintahkan dan menindak tegas pelaku provokasi, penghasutan, fitnah yang selalu dilakukan oleh keturunan imigran Balawi. Dalam hal ini Rizik Syihab, Bahar Smith, dan aktor-aktor penyesat sejarah lainnya yang selalu berkamuflase menggunakan jargon-jargon Islam, kebangsaan nasionalis, dan lain-lain, namun faktanya untuk mengelabui rakyat dan umat Islam hingga dibuat skenario perpecahan dan kebencian di masyarakat. Yang keempat, kami atas nama rakyat Indonesia memohon kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto untuk mengevaluasi dan melarang kegiatan kaum imigran Balawi yang berkamuflase haul nama kota di Nusantara. Narasi kebangsaan dan keagamaan dikarenakan hanya dijadikan modus topeng glorifikasi leluhurnya yang sama sekali tidak ada kaitan dan kontribusinya dengan peradaban Nusantara yang justru malah menciderai, merendahkan, mengganti, bahkan dengan sengaja menghilangkan keaslian kearifan lokal serta peran tokoh sejarah pribumi asli di kota tersebut. Bahkan ada bukti makam para pejuang kemerdekaan di Kudus yang dengan sengaja ditimbun cor semen untuk dijadikan jalan menuju makam imigran Balawi. Yang kelima, kami atas nama rakyat Indonesia memohon kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto untuk segera menyelamatkan kedaulatan, sejarah, dan kehormatan harga diri bangsa ini. Sebelum terlambat, saatnya menindak tamu yang sudah ratusan tahun namun tidak tahu diri, bahkan tidak pulang-pulang. Kami bersama para ulama, kiai Nusantara dengan segenap rakyat dan umat Islam se-Indonesia sebagai pewaris negeri ini mendukung penuh tindakan negara untuk menjaga serta mengembalikan kehormatan, kewibawaan pemerintah menuju kejayaan negara ini. Kami rakyat Indonesia siap menyerahkan data dan bukti dari berbagai aspek keilmuan dan keahlian manapun terkait bukti kejahatan dan kesesatan imigran Balawi di Indonesia, bahkan di dunia, bukan hanya di Winongan. Yang keenam, kami atas nama rakyat Indonesia menyerukan kepada segenap elemen masyarakat, para agamawan, budayawan, seniman, sejarawan, ilmuwan, dan segenap rakyat pribumi Nusantara untuk membuka mata dan hati serta waspada atas penjajahan spiritual, perusakan, dan pembelokan sejarah bangsa ini oleh imigran keturunan Balawi. Jangan tertipu oleh penampilan yang justru menjerumuskan dalam kebodohan dan perbudakan spiritual. Kami serukan untuk senantiasa menjaga anak-anak kita dan keluarga dari doktrin provokasi mereka, menjaga jengkal demi jengkal tanah, penggalan sejarah, silsilah, dan manuskrip peradaban yang menjadi identitas bangsa dan upaya jahat imigran Balawi membelokkan dan merubah sejarah Nusantara. Siapa kita? PWS NKRI harga mati, PWS jaya jaya jaya, Pancasila. jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.